Perkenalkan, saya Muhammad Rajif sebagai pembicara pertama. Saya Rehan Reski Ananda sebagai pembicara kedua. Saya Tirza Hanum sebagai pembicara ketiga. Kami dari SMA Negeri 2 Painan. Kami menyatakan setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu pencabutan hak dipilih bagi mantan terpidana korupsi. Ibaratkan kaca yang pecah, walaupun bisa disatukan, tapi retakannya akan tetap terlihat. Hal ini senada dengan mosi kita kali ini, yaitu pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Hak politik adalah salah satu rumpun hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 25 Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan. Korupsi sendiri menurut World Bank pada tahun 2000 adalah penyalahgunaan kekuasaan publik demi kepentingan pribadi. Sekjen PBB periode 1997 sampai 2006, yaitu Kofi Annan, dalam sambutannya pada United Nations Conventions Against Corruption menyatakan, korupsi adalah wabah mengerikan yang memiliki dampak merusak bagi masyarakat. Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jerah dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi. Namun, agar efektif dan juga berefek jerah, diperlukan instrumen hukum tambahan agar pencabutan hak politik dapat tetap selaras dengan hak asasi manusia dan menciptakan gerakan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi. Dari data ini yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas tanggal 26 sampai 27 Agustus 2020 dengan wawancara telepon 532 responden dari 80 kota kabupaten dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 51,7% setuju dengan pelarangan pencalonan kepala daerah oleh seseorang yang pernah terpidana ataupun dipenjara. 16,5% sangat setuju dan 25,9% tidak setuju. Dari angka ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin pemimpin yang bersih, tidak punya track record buruk dalam pemerintahan supaya bisa menjadi tauladan bagi masyarakat nantinya. Sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pasal 10 KUHP, dengan tambahan ini dianggap mampu memberikan efek jerah dan upaya perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang. Pejabat yang melakukan korupsi merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap sumpah jabatan dan sebuah pengkhianatan terhadap nilai falsafah bangsa yakni Pancasila. Untuk itu, penjatuhan hukuman pidana dianggap mampu menjadi nilai tambahan bagi mereka supaya bisa menimbulkan efek jerah kepada pejabat yang melakukan korupsi. Menurut Grand Strategi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, sudah dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan yang biasa, melainkan sebuah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Maka dengan itu diperlukan kerjasama yang komprehensif antara kejaksaan dan juga kepolisian. Menurut Ilham Gunawan, ada 3 faktor yang menyebabkan korupsi di Indonesia. Pertama adalah faktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan teori yang dipopulerkan oleh John Emerick Dalbert Acton yang berbunyi power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Kedua adalah faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut 2 aspek. Aspek yang pertama yaitu adalah lemahnya vonis hakim, yang kedua adalah lemahnya peraturan perundang-undangan dan juga pasal-pasal serta ayat-ayat. Ketiga adalah faktor budaya. Karena korupsi merupakan peninggalan budaya feudal yang menyebabkan benturan kesetiaan antara kepentingan terhadap keluarga dan kepentingan terhadap negara. Dari ketiga faktor tersebut, pencabutan hak politik hadir untuk menutupi celah terjadinya kembali korupsi. Faktor politik dapat dihentikan dengan renggutnya kesempatan untuk menduduki kekuasaan itu sendiri, sehingga dapat dihindarinya adanya penyalahgunaan kekuasaan. Faktor yuridis pun akan semakin diperkuat dengan peraturan perundang-undangan. Dan dengan demikian, maka akan tercipta suatu sistem pemidanaan tindak korupsi yang akan kuat dan mampu mengubah faktor budaya terjadinya korupsi. Jadi, dengan ini kami menegaskan kami tetap setuju dengan mosi debat kita, yaitu pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Karena korupsi merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap sumpah jabatan. Dan juga, menurut Grand Strategi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan yang biasa, akan tetapi kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Demikianlah paparan argumen yang kami sampaikan. Ibaratkan kaca yang pecah, walaupun bisa disatukan kembali, tapi retakannya akan tetap terlihat. Sama halnya dengan pemimpin. Pemimpin yang tidak amanah tidak pantas lagi untuk dipilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.